Khawarij Pak. Khawarij itu orang yang pada masa zamannya Ali bin Abi Thalib, dia awalnya pihak Ali Pak. Tapi setelah peristiwa Tahkim atau Tahkim Pak. Jadi kan Ali itu berperang dengan Muawiyah ya, dalam perang sipil. Dan ketika Muawiyah terdesak, nah ini strategi Muawiyah adalah mengangkat Al-Quran di ujung-ujung tombak, namanya Tahkim Pak. Namanya Tahkim. Nah, Ali memerintahkan untuk menghancurkan lawan. Karena apa? Ini cuma strategi dari Muawiyah. Tapi orang-orang Khawarij menolak. Gak bisa Ali. Dia itu ingin bertahan dengan Al-Quran. Kita harus menghentikan perang ini. Nah kata Ali, nantilah kau akan mendapatkan resikonya. Nah benar. Ketika itu akhirnya ya rupanya Ali itu dikalahkan dengan sebuah perundingan Pak. Anak peristiwa Tahkim itu Pak. Dan akhirnya Khawarij merasa bahwa Ali dan Muawiyah telah keluar dari Islam. Makanya Pak, Khawarij itu ya, itu berusaha membunuh Muawiyah, berusaha juga membunuh Ali karena dianggap keluar dari Islam Pak. Orang Khawarij itu orang yang hafal Al-Quran Pak. Pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kami salah dalam menafsirkan. Ya, salah dalam menafsirkan. Al-Quran itu hanya dipahami oleh mereka sendiri. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh menafsirkan dengan akal kita ke Al-Quran. Al-Quran harus kita pahami dengan pahaman para ulama. Dampaknya seperti Khawarij Pak. Dengan enaknya dia membunuh Ali dengan mengatakan Ali telah keluar dari Islam. Dia pun juga membunuh Muawiyah tapi gagal karena Muawiyah punya pengawal Pak. Karena dia di Damaskus Syria ketika Muawiyah menjadi imam sholat subuh Pak. Ya, ketika mau menusuk Muawiyah bin Abi Sufyan, pengawalnya menolongnya, pengawalnya yang terbunuh Pak. Dan Muawiyah akhirnya tertolong Pak. Muawiyah ada tertolong. Dan Amr bin As ketika di Mesir, jadi Amr bin As juga berusaha dibunuh oleh Khawarij. Amr bin As kebetulan saat itu sedang sakit Pak. Jadi beliau tidak mengimami sholat subuh. Yang terbunuh adalah imamnya yang melakukan sholat subuh itu Pak. Itulah yang terjadi oleh orang-orang Khawarij yang pemahaman Islamnya dangkal, hanya letterlek, ya, tanpa ada pemahaman ulama. Dan ini tidak boleh Pak sama sekali. Maka kalau kita menafsirkan Al-Quran, memahami hadis, kita harus pakai kitab Pak. Kitabnya para ulama, bukan kitab putih terjemahan. Ya, bukan kitab putih. Gak boleh Pak. Harus pendapat para ulama. Nah ini supaya kita tidak salah menafsirkan. Ya. Jadi ada seorang Khawarij Pak yang datang menemui Ali bin Abi Thalib. Saya berkata, wahai Ali, wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik oleh orang, tidak sebagaimana pemerintahan Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, ya, sahabat Ali menjawab, karena pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang semisalku, jadi para sahabat yang lain. Sedangkan rakyatku, aku jadi pemimpin di sini, yang menjadi rakyatku adalah kamu dan orang-orang semisalmu. Nah ini Pak, ya, ini. Jadi semoga kita semakin bercermin Pak, ya, dan introspeksi apakah kita sudah baik atau belum. Ya, jangan lupa doakan yang terbaik bagi pemimpin kita siapapun dia Pak. Dari Abdul Somad bin Yazid al-Baghdadi bahwa ia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku rujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Nah ini Pak. Kemudian ada yang bertanya pada Fudail, kenapa bisa begitu? Ia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya manfaat untukku saja. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Itu dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Naim Al-Asfahani. Ya. Demikian tentang kita ketahui bagaimana kalau kita menghadapi seorang pemimpin yang zalim. Ini zalimnya luar biasa Pak. Tapi kita disuruh bersabar. Apalagi keadaan kita saat ini. Maka bersabarlah Pak. Bersabar 1 bulan lagi Pak sudah turun Pak. Jangan akhirnya kita ini Pak, akhirnya kita menjadi musuh negara kita. Kita semoga negara kita tetap aman ya Pak, ya, tetap aman, tetap kita bisa bekerja dengan baik,
Karena kita juga selama ini tidak dilarang Pak melakukan ibadah. Ya, ibadah kita tidak dilarang sama sekali oleh pemimpin kita. Mau melakukan ibadah dengan apapun kita tidak dilarang Pak. Ya, mengumpulkan banyak orang tidak dilarang. Pengajian dimanapun terbuka tidak dilarang. Alhamdulillah kita seperti itu Pak. Karena dulu kalau kita lihat Pak, kalau kita mengalami zamannya Pak Harto, susah Pak bikin pengajian. Susah bikin pengajian zamannya Pak Harto ya. Tapi Pak Harto pada awal-awal Pak, tapi pada akhirnya dia sudah mulai sadar. Ya. Pada zaman Pak Harto awal susah Pak kita mengadakan pengajian. Dicap sebagai radikal. Alhamdulillah ya. Pada saat ini kita bisa melakukan pengajian apapun Pak, ya, terbuka untuk umum dan tanpa ada yang melarangnya Pak sama sekali. Semoga kita selalu ini Pak, selalu begini Pak. Karena di tempat lain Pak, izin untuk melakukan kajian itu berat Pak. Di negara-negara lain seperti yang mayoritas adalah orang-orang non-Muslim susah Pak kajian. Di Filipina, di Amerika, bikin pengajian itu susahnya minta ampun harus izin Pak. Walaupun di masjid sendiri. Kita bersyukur di masjid kita bisa melakukan apapun, kajian, kegiatan-kegiatan keislaman yang lain tidak ada larangan sama sekali. Itu bersyukur sekali. Tinggal kitanya Pak, kita mau nggak memakmurkan masjid kita. Nah itu tantangan terbesar Pak. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, kalau nggak ditanyakan kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu